Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI, dalam memberikan tugas UTS mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi Modernisasi Peradaban Islam. Islam merupakan agama universal, bahkan modernisasi dalam peradaban Islam tidak ditentang dan tidak terbelenggu, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah itu sendiri. Islam sejatinya adalah agama modernisasi, dalam bahasa Arabnya itu dinul hadarah, yang artinya agama peradaban atau agama kemajuan. Dengan hadarah sendiri artinya selalu hadir, selalu sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Tentu kemodernannya yang tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan atau kebenaran. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada konsep-konsep Islam tentang kemajuan. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dalam surat Ad-Duha ayat 4. Problematika sosial yang terjadi pada peradaban masyarakat Islam di zaman sekarang ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, budaya, sosial, dan politik, yang pada dasarnya masyarakat Islam di zaman sekarang sangat mengutamakan solidaritasnya yang seiman dan sekeyakinan, sehingga muncul banyak permasalahan dan menjadikan Islam menjadi terpecah belah. Hukum-hukum Islam yang dibuat dan dibukukan oleh ulama-ulama terdahulu dianggap sudah tidak sesuai dengan Islam di zaman sekarang yang sudah mengalami banyak proses perubahan. Modernisasi Islam adalah upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Latar belakang lahirnya modernisasi Islam dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya imperialisme Barat dan kontak dengan modernisasi Barat. Sedangkan faktor internal diantaranya mundurnya pemikiran Islam dan tercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur lain. Proses yang menyebabkan modernisasi Islam antara lain dipengaruhi oleh gerakan fundamentalisme, modernisasi, globalisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif modernisasi adalah mudahnya penyebaran agama Islam melalui berbagai media yang canggih melalui internet, TV, radio, majalah, dan sebagainya. Dampak negatif dari modernisasi adalah terjadinya perpecahan antar umat Islam karena perbedaan teologi, politik, dan sebagainya. Tidak berlakunya hukum-hukum syariat Islam karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang menghalalkan segala cara yang mengatasnamakan Islam. Alhamdulillah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai soal atau tugas UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.